Baik. Coba lihat pertempurannya gimana. Gini, satu prajurit kan maju. Kan asalnya ini belum keluar cakarnya, dikedepanin dulu. Dia tuh ngomong, damai. Gak mau. Keluarin cakarnya. Pasukannya banyak gak, Pak? Banyak. Coba lihat pertempuran cerita. Berandal ngomong. Gimana? Semua ini hanyalah semut. Aku akan membunuh mereka dengan pukulan kecil. Enggak, gini. Hajar dulu itu rajanya. Ya. Itu yang semut-semut itu lampau aja semua. Terus bagi yang masih bandel, musnahkan. Coba. Di yang prajurit-prajuritnya. Diginiin doang. Oh ya? Ambruk semua. Kejar tuh. Ambruknya itu bukan ambruk hilang. Bukan gini, tapi meledak. Turun. Baik. Ini cuma satu loh, berandal ilahi cuma satu ya, bukan pasukan loh. Ya cuma satu prajurit. Ya, menghadapi satu kerajaan. Kan ini yang lebih tinggi itu yang kerajaan yang itu yang Segoro Kidul. Lebih tinggi itu maksudnya gimana? Lebih tinggi dari berandal. Badannya? Iya. Sama si yang berandal ditatapin diem gitu. Kan si yang rajanya itu udah nyiapin apa gitu. Udah tajam. Dua di tangannya mau ngebelah. Mau udah gini. Keras. Ini malah pedangnya yang patah. Oh, jadi kena badannya si berandal. Ya, kan ini tuh si berandal nih. Ini berandal. Nah ini pisau ini gini, banyak gini. Oh gitu. Saya malah ininya yang patah. Jadi kayak kebal gitu ya. Nah, terus terjadi pertempuran hebat di sana. Soalnya berandal itu tuh bisa, jadi dia emang satu, tapi jadi banyak gitu. Yeah. Emang betul bikin cloningan? Enggak, tapi mungkin karena kecepatannya kali ya. Iya. Kecepatannya. Karena asalnya baru ngabisin yang prajurit, tiba-tiba dia udah di depan yang raja. Terus? Kan si abis yang gitu tuh diginiin. Terus? Kan udah dinusuk, masih kebal tuh si rajanya. Ada meriam. Habis kepalanya. Tamat deh. Lo kok gak seru? Cepet banget sahabat. Terus setelah rajanya mati itu gimana tuh yang pasukan-pasukan? Oh, masih ada ini panglimanya. Panglimanya datang. Nah, baru nih jadi cloningan. 3 doang. Oh, mecah. Kenapa dia harus memerlukan? Kenapa kamu gak bisa ngobrol lagi perang ya? Kenapa dia harus bikin clone? Nanti aja kita tanya. Sekarang ceritakan alur pertempurannya, perkelahiannya atau apalah namanya. Oh, bukan cloningan, kecepatan. Iya, kayak bayangan gitu kan. Jadi ini anak saya tuh ngelihat kejadiannya nih sekarang. Kan kita gak bisa ngobrol sama mereka. Sama Bran. Ini udah nih. Panglimanya itu ada 500. Panglima kerajaannya banyak banget. Udah tuh dia muter gitu. Panglima tertingginya? Ada itu paling depan. Dibuat pusing dulu. Udah. Maksudnya dibuat pusing itu gimana? Biar bingung dulu gitu. Mukulnya gimana? Udah. Dilibas dulu yang panglima kecil-kecilnya. Dilibasnya pakai apa? Udah. Kan ada punggungnya. Udah terbelah badannya. Tinggal panglima yang besar ini. Gimana? Ngejar-ngejar yang panglima besarnya. Panglima besar dikejar sama berandal apa? Bukan, dia yang panglimanya ngejar berandal. Karena kecepatannya kelain itu ya. Iya. Kayak flash. Kayak flash si panglimanya udah mukul secepat apapun. Gak mengejar. Gak kena. Nah, habis itu si berandalnya udah cepet aja gitu. Ini kayak
pakai pedang dulu, pakai pedang, penggal kepala, tusuk pakai ini. Teriak, Terus teriak juga, dibuang. udah habis. Terus sekarang pasukan-pasukannya dia yang nggak mau tunduk, yang penduduk kerajaan dihabisin aja. Kamu ngomong sama itu sama si Badrul Haq. Bagi yang tidak mau tunduk di kerajaan habisan. Apa yang terjadi? Aku memerintahkan berandal itu supaya merobohkan seluruh kerajaan. Apa yang terjadi? Coba lihat. Filmnya gimana? Wah, dari punggungnya atau apa? Keluar meriam gede. Oh ya? Nembak ke penduduk-penduduk. Ke kerajaan itu? Iya. Dipecahin dulu tuh istananya. Kerajaannya dihancurin? Nah kan udah tuh dihancurin. Dimpahin penduduk-penduduknya. Yang gak mau tunduk. Udah. Habis? Semuanya gak mau tunduk? Gak ada yang mau tunduk? Ya habis satu. Iya. Bumi hangus ini. Si istananya roboh. Banyak penduduknya. Darahnya. Jadi dia itu karena faktor satu tidak taat kepada keilahian dan juga mencari gara-garanya awal mulanya dari Segoro Kidul ya. Iya. Jadi sekarang mereka menerima konsekuensi dari apa yang telah setelah bertahun abad-abad dilakukan ya. Iya. Jadi sahabat, gimana? Si berandalnya udah balik lagi ke Badarullah. Udah full darah. Oh ya? Tapi dia memang gak ada luka, gak ada sedikit pun. Cipratan darah doang. Udah kayak mandi darah. Nah, coba konfirmasi ke itu Pak, ke Syekh Panglima Syekh Hasim Badur terhadap dia mengetahui gak terjadi. Iya, tunggu dulu. Sekarang ke Panglimanya Syekh Hasim Badur. Kamu menyaksikan gak pertempuran tadi? Aku hanya melihat ini semua seperti hanya sedetik. Nggak, kamu lihat proses penghancuran itu? Ke Syekh Yusuf rajanya? Aku tercengang dengan kelakuan dari bantuan. Dan mulai dari sinilah ketenangan kembali. Kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita hadir karena instruksi dari. Nangis sih, Syekh Yusuf. Alhamdulillah. Syekh Yusufnya. Baik. Baik, sahabat dan Syekh Yusuf sama Sulu kerajaan kamu, bahwa mulai hari ini Minggu tanggal berapa sekarang? Tanggal 16. Minggu tanggal 16 November 2025 waktu bumi kami, bahwa sudah tidak ada pertempuran lagi. Jadi sahabat, ini adalah fakta dari fakta dari yang kami sampaikan itu adalah fakta energi. Maka perdamaian sudah tercapai. Oh ya, Syekh Yusuf, sampaikan ke semua. Sampaikan ke semua dan siapa? Panglima siapa namanya? Syekh Hasim Badur. Sampai ngomong bukan Syekh Yusuf. Siapa? Syekh Hasim Badur. Apa mau ngomong apa dia? Rajaku tidak bisa mengatakan apa. Kenapa? Dikarenakan dia sedang amat terharu. Baik. Alhamdulillah. Atas kembalinya. Merinding. Kamu beserta seluruh kerajaan dan penduduk sana harus bersyukur, sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oke. Dan mulai sekarang saya instruksikan kamu sampaikan kepada manusia-manusia yang pernah komunikasi dengan kamu. Kan banyak di dunia kamu itu yang bikin YouTube yang tayangan itu, sampaikan bahwa udah selesai. Ya. Kalau mereka ada setelah hari ini ada yang bikin yang seperti itu, berarti itu kebohongan. Ya. Karena peperangan sudah selesai. Iya. Dan ketenangan sudah kembali kepada tangan kami. Baik. Ada lagi yang perlu dilanjutkan? Nah, Pak, itu Pak, ini kendala yang bertahun-tahun dan berabad-abad itu apa sih kendalanya sehingga tidak sampai bisa membabat habis Segoro Kidul? Apa karena kurangnya bantuan pasukan atau gimana?
ini ke Atau kemampuannya seimbang atau gimana sih? ya Maksudnya Enggak, kok nggak kok selesai-selesai nggak apa? selesai, kendalanya apa gitu? Kekuatan pasukan tuh seimbang. seimbang Oh, sama Sama-sama kuat gitu. ya sama kekuatannya. Iya. Dan Bapak itu apakah di Nusantara mempunyai perwakilan dari Laut Merah berbentuk manusia gitu? Ada nggak perwakilannya? Yang diwakilkan, tapi fisiknya manusia gitu, Pak? Ini tidak bisa dikatakan ke publik Iya. karena ini adalah rahasia. apa itu? Gimana tadi pertanyaannya? Ya maksudnya Panglima Laut Merah itu dan melalui Panglima Laut Merah itu apakah mempunyai perwakilan wujud manusianya di bumi Nusantara ini? Utusannya tapi manusia wujudnya gitu, Pak. Ya, yang perwakilan kamu itu sampaikan ke semua pihak, ya, bahwa yang namanya Sang Hyang Baruna, kerajaan Segoro Kidul sudah gak ada, habis di bumi hanguskan. Berikut seluruh penduduknya, karena mereka tidak mau tunduk, patuh, taat dan setia pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mau damai. Kerajaan Imperium Kesemestaan Badal Wadul Qahar mulai sekarang akan membasmi siapa saja, ya, siapa saja yang tidak mau tunduk, patuh, taat dan setia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kompromi, tidak ada nego-nego, ya, itu. Kita misinya itu. Baik, ke Badal Wahab, terima kasih, dan Berandal Ilahi, makasih ya, good job. Wah, si berandalnya lagi Bersihin. bukan lagi datengin ke kerajaannya ini apa Laut Merah. Laut Merah. Oh, baik. Oh, disambut di sana. Iya. Baik. Sahabat, sebetulnya saya juga terkejut untuk menghancurkan ini cukup satu, ya. Sebetulnya selain Berandal Ilahi itu ada ninja ilahi, terus ada juga banjir bandang ilahi, ada juga badai ilahi, tapi itu semua nggak perlu diturunkan, ya. Dan juga ada. Berandal. Oh, bagaimana? Jika kedua Ini Berandal Ilahi yang ngomong. temanku itu ninja ilahi, banjir bandang, datang, mungkin ini hanya selesai dalam sekedip mata. Iya. Dikarenakan dahsyatnya kedua temanku. Ya. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah, mari kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perdamaian, ketenangan kalau bisa tercapai. Jadi nggak perlu ada perjanjian ya? Iya. Oh ya, tunggu dulu ke Syekh Yusuf sama ke panglimanya itu, Syekh Badur. Tunggu bentar lagi udah selesai. Jadi sahabat, ini Syekh Badur, mulai sekarang kalau ada yang mengganggu ketenangan, siapapun itu, kamu udah jadi aliansi kami, ya, laporkan ke kami. Jangan bertindak gegabah, ya. Jadi sahabat semuanya yang di luar sana, ini Panglima Laut Merah dan rajanya sudah menjadi aliansi kami, ya. Makanya akan sangat lucu jika di luar sana ada yang bikin rekaman-rekaman yang seakan-akan masih ada pertempuran, itu. Oke, baik, dan ini bisa dipertanggungjawabkan seperti ini informasinya. Oke, baik ya sahabat, alhamdulillah syukurillah. Untuk siapapun, silakan hubungi di nomor ini. Bagi ada yang perlu bantuan dari kami, umpamanya menghadapi apa, yang belum selesai apa-apa itu akan dibantu dari kami. Oh ya, akhir bulan ini kita tanggal 28, 29, 30 ada pelatihan bootcamp. Itu setahun sekali kita berjumpa ya. 3 hari 2 malam menginap, ya. Itu tempatnya bagus di daerah Ciloto di Puncak. Terus pelatihannya itu silakan mau
hubungi WA ini ya, nomor ini. Itu juga program-programnya jelas. Salah satunya adalah program tunggalnya ada multivision. Ada 5 mode dalam melihat objek. Satu objek dilihat dalam 5 mode. Mata jin, mata batin jasad, mata malaikat, mata al-muqarrabun, sama mata nur jati diri. Karena begini sahabat, kita ini sebagai antitesis ya. Kan banyak tuh versi-versi ngelihat tuh beda-beda. Yang ngelihatnya mereka di versi apa? Gitu. Makanya kami kasih pembelajaran ini loh. Kalau ngelihat dengan versi mata jin itu seperti ini. Kami tidak bermain dengan jin, tapi kami karena di dimensi atas kami mengendalikan itu. Ya. Jadi korin jin yang ada di dalam diri manusia dipakai untuk melihat di versi mereka. Gitu. Syaratnya adalah mereka harus ditingkatkan ke frekuensi nur jati diri dulu, dimensi atas. Itu. Kualitasnya iya, kualitas jati dirinya. Ya, dan ada prosedur tertentu supaya mereka tidak terganggu oleh hawanya jin, gitu, karena frekuensinya udah ditingkatkan, gitu. Karena jin itu dimensi bawah, malaikat dimensi menengah, nur jati diri dimensi atas, ada di atasnya lagi itu, zat ilahi itu supra dimensi atas, ya. Tapi itu tidak cukup di nur jati diri aja. Ibsar Basirah, Al-Ibsar Al-Khamsi, dan Al-Muta'ali. Di balik mata yang terbuka, ada penglihatan lain yang menunggu untuk dibangkitkan. Cahaya kecil melebar menjadi lingkaran biru seperti gerbang. Saat basirah terbuka, dunia tak berubah. Engkaulah yang berubah. Maka dunia pun turut terungkap. Penglihatan pertama, melihat getaran di balik bentuk. Penglihatan hati yang membaca warna batin manusia. Mata ruh yang menangkap gerak energi di alam gaib. Mata rahasia yang membaca ilham, tanda, dan bisikan takdir. Dan inilah mata hakikat yang melihat di balik ilusi. Inilah pandangan yang terangkat, yang melihat bumi dari langit, bukan langit dari bumi. Kebatilan tampak sebagai asap hitam rendah, kebenaran tampak sebagai pilar-pilar cahaya tinggi, yang melihat dengan basirah, melihat dunia sebagai kitab yang tersingkap. Ibsar Basirah, Al-Ibsar, Al-Khamsi, dan Al-Muta'ali. The hidden sight has awakened. Ada lagi yang perlu disampaikan? Pak, itu yang dari Laut Merah itu apakah diberikan tanda khusus ya untuk bentuk perlindungan kepada mereka? Oh iya, betul. Lupa saya. Ke Syekh Yusuf, rajanya. Iya. Syekh Yusuf dan kamu panglimanya, Syekh Bahadur. Kamu perlu ada deklarasi diri kamu semuanya untuk tunduk, patuh, taat, dan setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Maka mulai saat ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya akan diberi tanda khusus ya, sesuai dengan ranknya. Biasanya kalau raja itu di jidatnya, biasanya bangsa jin tuh. Kalau yang bangsawan itu dia kalungnya, panglima. Nggak tahu, ini kita lihat nanti. Saya akan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ya, untuk menghadirkan bertanggung jawab memasang itu semua. Jadi kamu akan dipantau terus ya, dan sebagai aliansi kami, kalau ada pertempuran kamu mungkin sebagai bagian dari pasukan kami. Kalau banyak kamu nggak perlu turun lah, gitu ya. Dan kamu akan dikasih perlindungan serta diberikan kemampuan-kemampuan yang beda mulai detik ini. Kun fayakun. Coba apa yang terjadi? Ada cap di punggung. Untuk siapa? Semua. Terus rajanya di mana? Untuk rajanya sih dada. Di dada. Dicap juga. Iya. Nanti akan digambarkan tuh capnya itu. Ya. Dan yang di punggung sama di dada beda, sama. Cuman letaknya doang. Iya. Kalau panglimanya di mana? Kalau panglima di punggung. Punggung. Baik.
Ada lagi? Itu sekaligus untuk tolong dijaga tanah Nusantara ini, Pak, dari kebatilan-kebatilan ke Siapa? Tugas dia? ya, Oh iya. terutama Panglima Laut Merah gitu untuk. Iya, jadi jaga ya. Tapi mulai sekarang komandannya itu kami. Kalian aliansi harus melakukan segala geraknya itu kepada kami, ya. Halo? Iya. Dengar nggak? Jadi melaporkan semuanya itu ke kami. Artinya untuk segala gerak jangan mendahului gitu loh. Harus ada perencanaan dan segala macam, ya. Oke, baik. Itu sahabat, alhamdulillah ya, udah selesai. Nanti profil daripada kerajaannya mungkin nanti akan kita ini kan. Terus juga alhamdulillah semuanya ini tujuannya adalah menciptakan kedamaian ya Yusuf di Nusantara dan di tempat kamu itu. Ini Laut Merah sana kan? Iya. Ya, baik, makasih sekali lagi, alhamdulillah, syukurillah sampai sini dulu sahabat untuk disambung ke episode berikutnya. Silakan sekali lagi yang mau berkomentar kirim data dan segala macam. Mulai detik ini tanggal 16 November 2025 ya di 16 November. Tadi jam 9-an ya. Iya. Jam 9-an malam 21.00 WIB itu sudah selesai, nggak ada pertempuran ya. Itu kalau seandainya ada yang bikin tayangan sekali lagi itu lebay. Akan kita konfirmasi karena divalidasi langsung ke Panglima Laut Merah sama saya Yusuf. Dan kalau masih ada dia nyerang macam-macam, ya nyerang yang mana lagi itu kan gitu. Udah lawannya udah hancur ya. Baik ya, mungkin itu. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Suara laut mereda perlahan, buih-buih putih mengambang, sisa benturan energi maha dahsyat. Awan gelap yang sempat mengoyak langit, kini pecah, perlahan menyisakan cahaya keemasan. Hanur biru terang melingkari kawasan bekas istana Segoro Kidul. Tak ada lagi bayang-bayang hitam, tidak ada gema kebatilan yang tertinggal. Bahkan, memorinya telah disapu bersih. Ketika daya Badar Al-Haq Wahidul Kahar turun, tak ada ruang bagi bayang-bayang untuk bertahan. Segala yang batil kembali ke asal ketiadaannya. Tampak Badarullah Haq berdiri di atas permukaan laut, seolah atas batuan cahaya. Matanya memancarkan ketenangan mutlak. Auranya membentuk lingkar cahaya putih keemasan yang menghampar sejauh mata memandang. Ia memandang kereruntuhan kerajaan bawah laut. Kini tinggal kristal-kristal kehancuran. Di belakangnya, getaran lembut menandai kehadiran Brandal Ilahi. Berdiri tegak, tubuhnya terbakar cahaya putih biru yang anggun dan perkasa. Brandal Ilahi mengangkat pedangnya, bukan pedang besi, tetapi pedang cahaya Zatiyah. Pedang itu mulai memudar, lalu pecah menjadi ribuan serpihan cahaya melayang ke langit. Pedang itu bukan hilang, pedang kembali ke zat ilahi. Tandanya misi telah selesai. Brandal Ilahi menunduk penuh hormat kepada Badarullah Haq. Segala yang batil telah terhapus, tidak menyisakan jejak dalam kitab kejadian. Dari kedalaman yang paling bawah, Istana Laut Merah perlahan naik. Bangunan megah dari kristal air, emas azrak, dan pilar-pilar cahaya muncul ke permukaan, bukan karena dibangun, tetapi karena penegakan hukum ilahi telah mengembalikan jati dirinya. Laut bersinar seperti kaca suci. Ketika kebatilan runtuh, peradaban yang sah kembali menempati kursi tahtanya. Sosok Raja Laut Merah, Syekh Yusuf, muncul dari permukaan air. Ia berlutut pada Badarullah Haq. Kedamaian kembali, kehormatan kembali. Samudra ini kembali menjadi milik para penjaga cahaya. Badarullah Haq mengangkatnya dengan satu sentuhan lembut cahaya putih biru. Jagalah samudramu dengan keadilan. Kedamaian adalah amanat tidak berujung.
Gelombang cahaya Badariah menyebar dari pijakan Badarullah Haq, memurnikan aliran energi laut, menutup retakan dimensi, mengembalikan ruh-ruh samudra pada keseimbangannya, menenangkan arwah yang tersesat, dan memutihkan air hingga sebening kaca surgawi. Berandal ilahi mengembuskan napas panjang. Seluruh kemarahan suci yang ia nyalakan selama perang kini padam, digantikan oleh ketenangan paripurna. Sebuah lingkar cahaya putih bening, biru bening terbuka di langit, berputar perlahan seperti pusaran energi kosmik, namun hening, penuh sakinah. Itulah gerbang Imperium Badar Al-Haq Wahidul Qahar. Badarullah Haq memandang ke bawah sekali lagi, memastikan tidak ada noda kebatilan tersisa. Sudah bersih. Tidak ada satupun makhluk gelap yang mampu menyimpan memori tentang kerajaan hitam itu. Keduanya melangkah naik ke dalam cahaya. Laut kembali damai, sunyi, suci. Hanya gema lembut di kedalaman laut. Ikan-ikan bercahaya berenang kembali. Terumbu karang memulihkan warna mereka. Gelombang tenang menyentuh pantai jauh. Ketika Badar Al-Haq Wahidul Qahar turun menegakkan hukumnya, semua yang gelap runtuh tanpa sisa. Semua yang suci ditegakkan kembali. Dan laut, yang dahulu menjadi medan perang, kini menjadi saksi keabadian kedamaian. Kerajaan Segoro Kidul lenyap, bukan hanya dari wujud, tapi dari ingatan jagat. Yang tinggal hanyalah cahaya yang memuliakan namanya. Imperium Badar Al-Haq Wahidul Qahar, penegak cahaya di atas segala jagat.